warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini menyampaikan paparan mengenai teknis aplikasi ANBK yang nantinya akan digunakan pada kegiatan OSN SD. Materi ini sangat penting tidak hanya bagi tim teknis dan proktor, tapi juga bagi guru dan mungkin adik-adik peserta yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan simulasi dan ujian di OSN dengan menggunakan aplikasi ANBK. Melalui paparan ini nanti kita akan melihat bagaimana aplikasi ANBK bekerja secara terintegrasi dari proses persiapan hingga pelaksanaan ujian, serta berbagai peran penting dari setiap elemen yang terlibat sehingga pelaksanaan OSN dapat berjalan lancar, akurat, dan nyaman bagi setiap. Saya izin share screen. Baik, untuk ANBK, jadi nanti akan ada dua mode yang kita tawarkan. Yang pertama ada mode daring dan semi daring. Seperti apa perbedaannya? Untuk mode daring, komputer proktor yang digunakan ini bisa menggunakan laptop dengan memiliki spesifikasi minimum. Tetapi dengan mode semi daring, ini komputer proktornya tidak boleh laptop dan harus memiliki spesifikasi yang terstandar. Untuk spesifikasi nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian terkait instalasi software dan hardware, untuk mode daring ini menginstal satu aplikasi pada proktor dan satu aplikasi pada klien dan tidak perlu mengkonfigurasi jaringan lokal. Sementara untuk semi daring ini perlu menginstal lebih dari satu aplikasi pada komputer proktor dan menginstal satu aplikasi lagi pada komputer klien. Jadi ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk menggunakan PHD. Dan perlu juga untuk mengkonfigurasi jaringan lokal dan nanti akan terbentuk jaringan yang terhubung internet dan yang tidak terhubung internet. Nanti akan dijelaskan lebih. Kemudian untuk pra pelaksanaan sinkronisasi ini, kalau yang mode daring ini tidak perlu melakukan sinkronisasi data dari pusat. Dan untuk yang mode daring ini perlu melakukan sinkronisasi dari pusat ke komputer proktor sebelum ya. Biasanya kita bisa H-1 sebelum kemudian untuk komputer proktor melakukan sinkronisasi dengan mendownload soal-soal. Kemudian terkait bandwidth, untuk mode daring ini membutuhkan yang relatif tinggi dan stabil. Nanti akan saya jelaskan di sini. Kemudian semi daring, kebutuhan bandwidth-nya relatif lebih rendah karena hanya dibutuhkan untuk proses implementasi. Sementara ketika ujian, peserta itu menggunakan metode offline sehingga yang terkoneksi dengan pusat hanya komputer proktor saja. Jika terjadi kendala untuk mode daring, jika server mengalami kendala, maka akan berdampak ke seluruh. Sedangkan untuk mode daring, karena di server pusat ada beberapa server, jika mengalami kendala, peserta tetap bisa melanjutkan tes karena soal-soal yang akan dikerjakan oleh siswa sudah di-download terlebih dahulu pada saat sinkronisasi. Sehingga otomatis sekolah tetap bisa melanjutkan. Untuk aplikasi delivery test, ini ada beberapa aplikasi yang perlu dibutuhkan sesuai dengan kewenangannya. Jadi untuk yang teknis nanti akan ada aplikasi helpdesk untuk yang offline, kemudian aplikasi CBT proses untuk yang online. Kemudian untuk proktor dan peserta nanti membutuhkan proktor browser di online, kemudian Exambro admin
di mode semi online dan exam browser client untuk mode online dan semi online. Beberapa aplikasi ini uh, memang harus diinstal dan dijalankan untuk peserta menghadapi ujian sesuai dengan fungsinya. Misalnya tim teknis nanti akan mengendalikan proktor di bawahnya dan proktor nanti akan mengendalikan peserta di bawahnya. Kita berlanjut ke asesmen nasional yang semi daring. Aplikasinya seperti apa? Untuk persiapan tempat pelaksanaan ANBK semi daring ini ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk hardware ada memerlukan komputer atau PC proktor, kemudian klien dan webcam ini opsional, tidak diwajibkan. Kemudian ada konfigurasi jaringan lokal, klien menggunakan kabel, ini menggunakan LAN. Kemudian konfigurasi jaringan internet untuk PC atau proktor menggunakan WiFi atau LAN, dan bandwidth minimal 1 MB per second yang stabil. Kemudian software yang dimiliki aplikasi VirtualBox, aplikasi PHD versi terbaru yang fresh. Untuk versi biasanya nanti akan kita sampaikan di laman. Kemudian aplikasi Google Chrome, aplikasi Exam Browser Client versi terbaru, serta aplikasi Exam Pro Admin versi terbaru. Untuk aplikasi-aplikasi yang akan digunakan nanti akan kita update di laman komunikasi untuk bisa di-download dan dijalankan di itu kan dan ini adalah skema jaringan ANBK semi daring. Bisa terlihat di sini bahwa internet hanya terkoneksi ke komputer proktor saja, dan di komputer proktor memiliki dua NIC ya Bapak Ibu ya. Yang NIC-nya yang satu terhubung ke jaringan lokal, kemudian satu lagi terhubung ke jaringan internet. Untuk pengaturan NIC-nya nanti akan diatur di VirtualBox. Ya, izin, ya nanti Pak. PHD. Izin Pak, suaranya ya? Terputus-putus Pak. Hilang timbul suaranya. Apakah sudah jelas suara saya? Nah ini jelas ini Pak. Jelas ya. Takutnya mungkin koneksi internet ya. Oh iya kali. Headsetnya mungkin Bapak? Headset sudah. Saya arahkan. Baik. Sudah jelas? Mungkin tadi ke bawah kali ya. Oke. Ini jelas Bapak untuk yang jelas, sekarang ya? Ini. Saya lanjutkan. Baik. Untuk zona jaringan tadi membutuhkan dua NIC ya di komputer proktornya, yang satu terhubung dengan jaringan internet dan satu lagi terhubung dengan jaringan lokal. Jadi nanti settingnya itu di PHD-nya atau di VirtualBox. Kemudian ini adalah spesifikasi minimum untuk komputer proktor dan komputer klien. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah untuk mode semi daring ini menggunakan PC all-in-one atau desktop dan bukan laptop. Ya nanti untuk mode semi daring ini membutuhkan UPS yang tahan minimal 15 menit. Fungsinya untuk apa? Jika sewaktu-waktu terjadi trouble seperti lampu yang menghilangkan listrik dan langsung mematikan komputer servernya atau komputer proktor, PHD yang digunakan itu nanti bisa dimatikan dengan cara yang benar. Jika tidak dimatikan dengan cara yang benar, dikhawatirkan PHD yang nanti Bapak Ibu gunakan itu rusak apabila tidak menggunakan UPS. Makanya kami syaratkan penggunaan UPS moda yang semi daring. Sementara untuk komputer klien ini memiliki spek minimum, ini bisa menggunakan laptop, PC all-in-one atau desktop, dan ini sama dengan penggunaan spek di komputer versi daring.
untuk yang versi daring, untuk pelaksanaan ini membutuhkan komputer bisa berupa PC, laptop, kemudian untuk klien juga berupa komputer, PC atau laptop, kemudian menggunakan webcam dan konfigurasi jaringan internet menggunakan WiFi atau LAN, dan yang paling penting adalah bandwidth. Kalau untuk yang ANBK daring, bandwidth yang dia bisa pergunakan itu adalah 12 MB per second dedicated untuk klien. Ini sudah biasa kita jalankan di ANBK yang seharusnya sudah sekolah-sekolah sudah melaksanakan semuanya. Kemudian untuk software yang dibutuhkan adalah aplikasi Proctor Browser dan aplikasi Exam Browser Client versi 1. Untuk software yang digunakan nanti akan diupdate di dalam aplikasi untuk bisa di-download. Kemudian untuk spesifikasi minimum komputer Proctor dan komputer client ini semuanya sama, jadi bisa menggunakan laptop, PC atau all-in-one spesifikasi. Untuk komputer klien, khusus untuk komputer klien, ini bisa menggunakan komputer Chromebook. Jadi apabila ada sekolah yang memiliki Chromebook yang biasa digunakan untuk ANBK, ini bisa digunakan untuk OSN nanti. Tapi untuk Chromebook yang digunakan ini pastikan sudah ter-enroll dengan Latin dan biasanya sudah digunakan ANBK. Sementara untuk Chromebook yang baru yang tidak ter-enroll itu kami tidak bisa digunakan untuk melaksanakan ANBK. Kemudian denah jaringan ANBK daring seperti ini, jadi dari internet langsung terkoneksi ke router, kemudian bisa dialirkan ke komputer klien dengan kabel ataupun langsung dengan Wi-Fi. Kemudian untuk aplikasi Proctor ANBK modal semi daring, ini adalah mekanisme yang perlu dijalankan untuk menjalankan Proctor di ANBK semi daring. Jadi dari awal Bapak Ibu bisa mendownload PHD, kemudian perlu menjalankan starter aktif, jadi tunggu serial number muncul, kemudian submit ID profil dan password, kemudian nanti sinkronisasi, kemudian nanti menunggu release token, sampai nanti upload hasil dan backup. Ini adalah rangkaian yang perlu dijalankan untuk pengguna ANBK model semi daring. Kemudian terkait flowchart-nya, ini adalah gambaran flowchart untuk menjalankan Proctor ANBK model semi daring. Jadi dari menyiapkan VHD, kemudian menjalankan exam browser admin, ini menunggu sampai standby sampai aktif. Kemudian nanti Bapak Ibu setelah melakukan sinkron, ini bisa melakukan copy VHD. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu jika sudah melakukan copy VHD, ini adalah prosedur yang dijalankan untuk menjalankan ujiannya. Dari menjalankan exam browser admin sampai nanti statusnya aktif dan menjalankan tes dengan mengklik status tes, kemudian kelompok siswa sampai nanti terakhir melakukan upload dan cetak laporan. Dan untuk aplikasi Proctor ANBK yang daring, ini adalah flowchart yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan sinkronisasi dan menyiapkan VHD. Jadi tinggal mendownload aplikasi Proctor daring, kemudian inilah hal yang dijalankan dari menjalankan Proctor
browser, nanti buka token, dan nanti terakhir mencetak laporan. Untuk peserta tes, ini membutuhkan yang namanya exam browser. Jadi dan untuk exam browser yang di-download ini sudah menyesuaikan dengan spesifikasi komputer. Jadi kami menggunakan atau menyediakan untuk yang 32 bit dan 64 bit. Pastikan Bapak Ibu mendownload sesuai spesifikasi komputernya. Kemudian hardware komputer itu bisa diganti untuk dua moda daring dan daring. Baik saja. Perlu dipastikan adalah untuk moda daring bukan komputer klien terkoneksi ke internet. Jadi nanti daring checklist untuk internetnya harus checklist hijau. Sementara untuk mode semi daring ini pastikan tidak ada internet yang terkoneksi. Jika nanti exam browsernya yang dipilih semi daring dan checklist internetnya itu hijau, nanti tidak bisa menjalankan exam browser. Jika sudah terpenuhi semua, baru dijalankan exam browser dengan mengklik run. Kemudian ini adalah tampilan halaman login. Jadi kami membedakan tampilan halaman login ya untuk semi daring dan daring. Gunanya apa? Gunanya jika waktu ada error yang terjadi di daerah, kami jadi bisa membedakan di mode mana error tersebut terjadi. Ini adalah untuk mode semi daring dan ini adalah untuk mode daring. Jadi ada perbedaan dari segi background warnanya. Yang mode daring ini lebih gelap dibandingkan yang mode semi daring. Untuk login ini merupakan username dan password nanti biasanya akan diberikan di laman web pendidikan. Kemudian nanti setelah login, nanti peserta diminta untuk mengisi konfirmasi data peserta. Ini nanti yang perlu dituliskan di sini adalah nama peserta, kemudian dikonfirmasi tanggal lahir dan memastikan token. Jadi ada 3 inputan ini, sementara yang di atasnya ini adalah pastikan peserta untuk mengecek namanya, kemudian username-nya, kemudian jenis kelamin, dan mata ujiannya. Apakah sudah sesuai dengan yang didaftarkan oleh dokter untuk peserta tersebut? Apakah peserta matematika mendapatkan paket matematika, sudah sesuai atau tidak, nanti silakan hubungi dokter untuk dilaporkan ke kami. Setelah memasukkan token, nanti silakan mengklik tombol submit di bawahnya untuk kemudian masuk ke halaman konfirmasi tes. Di sini nanti akan ditampilkan, biasanya akan ada petunjuk pengerjaan tes untuk mata pelajaran tersebut. Sementara nanti di tombol mulai ini akan ada countdown, di mana tombol mulai ini bisa diklik setelah melewati waktu tertentu. Biasanya countdown-nya sekitar 1 menit atau 6 menit. Untuk memastikan peserta membaca petunjuk tesnya. Setelah tombolnya berubah menjadi warna biru, baru peserta bisa mengklik untuk nanti masuk ke dalam menu soalnya. Ini adalah menu halaman soal yang sudah semi daring. Jadi di sini ada beberapa bagian ya. Jadi ada menu daftar soal di sebelah kanan atas. Jadi ada menu daftar soal di sebelah kanan atas, kemudian ada menu soal di bagian tengah, kemudian ada waktu. Sisa waktu ini bentuknya adalah jam dan menit. Jadi nanti akan lakukan hitung mundur dengan kombinasi jam dan menit. Jadi bukan menit dan detik ya. Ini adalah jam dan menit.
Kemudian di tengah ada soal, di bawah ada tombol soal sebelumnya, tombol di bagian tengah ada ragu-ragu, kemudian ada soal berikutnya. Nanti peserta bisa berpindah, ke soal berikutnya atau soal sebelumnya menggunakan tombol di bawah ini. Jadi menggunakan tombol berikut untuk berpindah ke soal berikut dan tombol soal sebelumnya untuk berpindah ke soal sebelumnya. Atau bisa melompati dengan klik daftar soal. Nanti akan muncul list nomor-nomor soal yang ada atau didapatkan oleh peserta. Yang membedakan dengan tampilan daring adalah sebagai berikut. Jadi di moda daring ini sebetulnya menu-menunya hampir sama dengan bagian-bagian yang sama, cuma ada tambahan baru yaitu tombol simpan jawaban. Tombol ini sebetulnya berfungsi untuk menyimpan jawaban yang menggunakan atau tipe esai dengan jawaban yang panjang dan bukan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Jadi kita bisa mengklik tombol ini untuk menentukan jawaban sedikit demi sedikit supaya nanti jika ada kendala internet dan terputus ketika masuk lagi itu tidak terhapus jawabannya. Sementara jika mode soalnya adalah PG atau pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks, ini tidak perlu disimpan karena memang ini tidak akan lama ya dan tidak akan juga data yang diberikan oleh peserta untuk dikirimkan ke server sehingga tidak membutuhkan yang lama dalam mengirimkan jawaban. Kemudian ini adalah tombol daftar soal. Jadi ketika diklik tombol daftar soal akan muncul tampilan. Jadi ada nomor soal yang akan ditampilkan. Misalnya peserta di sini bisa mendapatkan 2 soal, 12. 10 soal akan muncul 40 nomor di peserta pindah dari nomor itu ke nomor yang lain dengan tombol nomor yang sudah berwarna hitam artinya nomor tersebut sudah dijawab oleh peserta. Jika soalnya berupa PG akan muncul jawaban opsinya di sini, opsi jawabannya di sini. Jadi A, B, C, D sampai E ini nanti akan muncul di sini. Jika menjawab tipe soal selain PG, misalnya pilihan ganda kompleks, maka hanya akan dicentang saja di sini. Kemudian tombol nomor yang berwarna kuning, ini artinya peserta mengklik tombol ragu-ragu di menu tersebut. Walaupun sudah dijawab, tapi tombol ragu-ragunya masih diklik. Ini digunakan untuk menandakan saja. Barangkali peserta jika masih ada waktu bisa mengecek kembali ke sini untuk menonaktifkan tombol ragu-ragunya sebelum nanti menyelesaikan tes dan memastikan jawabannya. Kemudian yang biru ini artinya nomor yang sedang dilihat oleh peserta adalah di nomor yang berwarna biru. Sedangkan yang berwarna putih ini artinya peserta belum melihat dan belum menjawab di nomor-nomor tersebut. Kemudian nanti di bagian bawah sebelah kanan ketika sudah di nomor terakhir akan muncul yang namanya tombol selesai tes yang berwarna biru. Di awal ini kita biasanya akan memberikan countdown untuk menghindari peserta mengklik dan sengaja tombol selesai tes. Jadi ada countdown yang dibutuhkan untuk tombol selesai tes ini bisa diklik. Kalau misalnya sudah diklik, nanti akan muncul tampilan konfirmasi tes seperti ini. Ini setelah peserta melakukan klik, pastikan nanti
sudah selesai menjawab dan memang sudah menyelesaikan tesnya. Jadi tidak ada lagi soal yang belum dijawab oleh peserta dan nanti klik tombol ke halaman login untuk nanti kembali ke halaman login di awal. Baik, dari sini sudah saya cukupkan